Assalamualaikum. You everybody, welcome back again to RNG Review dengan Rudiansa di sini. Oke, spesial di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips secara singkat memilih hewan kurban. Dan apa sih manfaat dan keutamaan berkurban? Oke, langsung aja. Yang pertama, tentu saja saat memilih hewan kurban, khususnya domba ya di sini. Umur si domba sudah dewasa atau layak ya. Untuk cirinya teman-teman bisa lihat dari giginya atau gigi serinya atau gigi depannya itu agak besar dibandingkan gigi lain. Sedikit teknik agar terlihat giginya bisa dengan cara membuka paksa mulutnya atau kita coba beri makan. Nah, nanti kita bisa lihat tuh giginya seperti apa. Yang kedua, si domba itu harus jantan ya. Dianjurkannya memang yang jantan. Mempunyai warna hitam dan putih. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban dengan domba yang warnanya seperti itu. Ada hitamnya, ada putihnya. Jadi lebih dianjurkan. Tapi kalau nggak ada atau tidak menemukannya, full warna hitam atau full warna putih atau mungkin warna krem pun tidak masalah ya. Yang ketiga tentu saja harus sehat dan bebas penyakit. Biasanya domba yang sehat itu agak agresif dan nafsu makannya juga banyak. Yang keempat, domba tidak boleh cacat. Dan kita bisa melihat tanda-tanda kecacatannya dari si dombanya itu. Entah itu dari tanduknya sepotong, kupingnya sepotong, atau kakinya pincang atau patah, atau mungkin buah zakarnya cuma satu, atau hal-hal yang tidak lazim dari si domba. Karena kalau ada kecacatan di dombanya itu, tidak layak untuk dikurbankan. Tapi kalau untuk dimakan konsumsi pribadi ya mungkin layak-layak saja ya, asal sehat, tidak berpenyakit. Tapi kalau untuk dikurbankan tidak layak ya sesuai syariat. Nah, itu sedikit tips untuk dombanya. Kalau tips untuk diri kita yang mau berkurban itu apa ya? Kalau sudah berniat kurban, tolong jangan potong kuku dan rambut yang melekat di tubuh sampai disembelih hewannya. Dalilnya hadis Muslim, jadi yang ketujuh. Kemudian di nomor hadis 1977, paling kanan sebelah atas dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang di antara Anda ingin berkurban, kemudian tiba awal Dzulhijjah, sudah siap dengan hewan kurbannya. Jadi teman-teman sudah siap, sudah beli nih, sudah bayar. Maka jangan sentuh, jangan potong semua rambut yang melekat pada tubuhnya dari rambut sampai bagian bawah plus kuku. Ya, jangan disentuh sampai hewan kurban disembelih. Begitu selesai, terus berdoa tadi, baru kemudian kita boleh cukur, boleh potong. Apa hikmahnya? Supaya Allah berkenan mengampuni semua dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki di kukunya. Khawatirnya sebelum diampuni terpisah itu dan pernah berbuat maksiat bersaksi di hadapan Allah. Walaupun diampuni juga, cuman dia bersaksi. Mirip orang masuk pengadilan, dibuka semuanya, cuman vonisnya bebas. Vonis bebas, cuman dibuka. Ada orang yang bersaksi semua di hadapan Allah, cuma ditutup oleh Allah. Tapi kan malu juga di hadapan Allah dibuka. Lebih baik tempat SP3 kan? Nggak dibahas, selesai. Dipotong semua, habiskan semua. Begitu di sana membaca Bismillahi Allahu Akbar lontar jumrah, di sini menyembelih. Sifat hewani kita sembelih Bismillahi Allahu Akbar dengan bacaan yang sama. Tanggalnya sama 10. Bismillahi Allahu Akbar. Baru menghadap ke kiblat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana. Banyak diucapkan tapi yang jarang masuk ke hati. Ya Allah, hari ini aku pasrahkan diriku sepenuh hati dan jiwaku, sepenuh diriku. Jika aku pernah beramal sampai dengan korbanku saat ini, maka semua aku niatkan untukmu ya Allah. Ya Allah, jika aku masih ada punya kesempatan hidup dari mulai saat ini, maka mohon bimbing aku lebih baik daripada hari sebelumnya. Tapi jika aku wafat hari ini ya Allah, mau mati, mohon jadikan wafatku wafat yang baik dalam hari ini. Jika engkau masih berikan aku kesempatan untuk menjalani kehidupan, aku berjanji mulai detik ini, aku akan tunduk patuh pada semua ketentuan. Wa ana minal muslimin. Awas, hati-hati. Dalam Al-Quran di surah Al-Kawthar ayat 1 sampai dengan ayat ketiga atau Al-Hajj ayat ke-34, ya para ulama menyimpulkan, kita hafal Al-Kawthar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar itu kalimat perintah. Maka korban ini ketika kalimatnya menggunakan kata perintah, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah mengatakan itu wajib hukumnya tuh. Wajib kurban kalau sudah dia memiliki kesanggupan untuk kurban. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang sudah sanggup dia berkorban, sengaja tidak berkorban, maka itu hukumnya dosa. Apa sandarannya? Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah nomor hadis 3123.
Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan pakai nun taukid untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkatnya juga ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban nggak mampu. Uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta nggak mampu. Rokok mampu, kurban nggak mampu. Kenapa nggak Anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Papa mau kumpulkan buat kurban. Malu sama Allah. Isap-isap asap, duit hilang. Mudah-mudahanlah kali ini asapnya bisa dibakar, aromanya harum sampai ke surga. Kumpulin. Ternyata begitu dikumpulkan setahun, dapat 2 kambing. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku hidayah, mengganti rokok dengan kurban. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, maka dia jangan sholat bersama kami. Artinya Nabi SAW sangat marah dengan umat Islam yang punya kemampuan lalu tidak berkurban. Ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, manusia yang paling mulia hari ini, yauman nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah, menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang, kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa azfariha, dengan kukunya, wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya, semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban, mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan sholat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. Semakin banyak berkurban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging kurban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, kagak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik. Kesimpulannya akan saya tutup dengan tulisan yang cukup menarik tentang ibadah kurban. Ibadah kurban identik dengan cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setiap kita adalah Ibrahim, dan Ibrahim punya Ismail. Ismail kita mungkin adalah keluarga kita. Ismail kita mungkin adalah harta kita. Ismail kita mungkin jabatan atau gelar kita, atau juga ego kita. Ismail kita mungkin yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah. Terkadang kemelekatan kita terhadap dunia yang kita peroleh tidak mau lepas. Padahal kita tahu dan yakin apa yang diperoleh di dunia ini
sewaktu-waktu akan kita tinggalkan selamanya. Kurban mengajari kita untuk melepaskan keegoan dari setiap kepemilikan dan ikhlas melepaskannya dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja video kali ini. Kita saling mendoakan saja ya. Yang belum berkurban, tahun depan insya Allah Allah kasih rezeki yang melimpah untuk berkurban. Dan yang mampu berkurban selalu istiqomah terus setiap tahunnya untuk berkurban ya. Dan meningkat terus jumlah hewan yang dikurbankannya. Amin ya robbal alamin. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, menginformasi dan menginspirasi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Untuk yang ingin menambahkan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Mengeluarkan kurban atas nama tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya silakan kurban atas nama Gaisani Nurbaiti binti Faisal Syarif pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kurban atas nama Rudiansah bin Muhammad Sukmana tahun ini karena Allah Ta'ala. Kurban atas nama Rudiansah bin Bapak Haji Muhammad Sukmana pada tahun ini, mudah-mudahan kurban yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiniyah wa al-tisrih al-fatihah. Kurban yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal yang diterima Allah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree. Give your shade to all who seek. May your roots run true and deep. Take your strength from Al-Habib. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes. Be patient and know that someday you will return to Him. Hello, Paru. Ini si Paru. Pais. 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 Aduh. Palu. Halo Palu. Palu Palu. Hello, Paru. Ini si Paru. Pais. 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 Aduh. Palu. Halo Palu. Palu Palu. Paru. Parunya gelisah ya. Paisnya duluan di ini. Paisnya duluan disembelih. Si Palu yang paling anteng. Paru. Pais duluan. Arudi. Ini yang si Arudi. Yang aku duluan. Paling anteng si Pais mah bener. Palu. Palu. Ini Paru ya. Oh, Pais duluan dipotong dia. Ulu.